Dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi. Polsek Aranio, Kalimantan Selatan bersama kelompok Tani Maju Barokah melakukan pemantauan program Asta Cita Ketahanan Pangan di Desa Aranio. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Polda Kepri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Ternol Diwadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Tiga tempat hiburan malam yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi sasaran razia yang dilakukan Satuan Ras Narkoba Polres Tuban. Selain Satuan Res Narkoba, kegiatan operasi gabungan itu juga diikuti Detasemen Polisi Militer, Satreskrim Polres Tuban, Brimob, Badan Narkotika Kabupaten Tuban, serta Satgas Kampung Bebas Narkoba. Sasaran pertama, petugas gabungan menuju tempat hiburan malam karaoke. Di tempat tersebut, sejumlah pengunjung serta pemandu lagu diperiksa identitas, serta dilakukan pengecekan urin. Usai menyisir 2 lokasi hiburan malam, petugas gabungan bergeser menuju tempat karaoke untuk melakukan kegiatan yang sama. Kapolres Tuban melalui Kasat Narkoba AKP Harjo menjelaskan, operasi gabungan ini merupakan komitmen Satres Narkoba Polres Tuban dalam mendukung Asta Cita program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya menekankan angka penyalahgunaan narkoba. Dari 3 tempat hiburan malam yang diperiksa, total ada sebanyak 86 orang yang melakukan tes urin. Hasilnya 6 orang terindikasi positif benzo atau obat penenang. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terhadap 6 orang yang terindikasi positif benzo tersebut, sekaligus dimintai keterangan. Lebih lanjut, AKP Herjo menegaskan untuk menekankan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tuban. Ia bersama jajarannya secara berkala akan terus menggelar razia di tempat hiburan malam maupun tempat yang lainnya, dengan harapan Kabupaten Tuban bisa bersih dari peredaran narkoba. Di antara 86 ada 6 yang terindikasi benzo. Benzo itu adalah semacam obat penenang. Nanti untuk tindak lanjutnya akan kami ambil keterangan di kantor terkait dengan maksud dan tujuannya apa, apakah kemudian mereka mengidap penyakit atau obat penenang dan seperti itu kami belum tahu. Maka nanti setelah kegiatan ini akan kami. Dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi yang diduga dimanipulasi oleh seorang tersangka yang memanfaatkan kelangkaan untuk meraup keuntungan pribadi. Dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengungkapkan bahwa tersangka telah melakukan manipulasi data distribusi pupuk subsidi yang harusnya disalurkan ke Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung
namun justru dijual keluar wilayah yakni di Kabupaten Garut. Tersangka yang berinisial SS ini diketahui telah menjalankan aksi ilegal ini sejak September 2024, harusnya dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar. Dengan menjual pupuk bersubsidi di luar kawasan yang telah ditentukan, tersangka menjual dengan harga yang lebih tinggi yang berdampak pada kelangkaan pupuk di wilayah Kecamatan Nagrek dan sekitarnya. Tujuannya adalah dijual dengan harga lebih tinggi daripada seharusnya. Tersangka mengakui perbuatan ini dilakukan sejak bulan September 2024. Ini bisa menimbulkan kelangkaan pupuk bagi yang ada di wilayah Kecamatan Nagrek dan sekitarnya di wilayah Kabupaten Bandung. Adapun 40 ton yang kami sita, tentunya kami akan melakukan penyisihan sebagian saja, kurang lebih sekitar 200 kg, sedangkan sisanya itu akan kami distribusikan kepada masyarakat yang diawasi oleh Pupuk Indonesia maupun Dinas Perdagangan agar tidak sampai ada kelangkaan pupuk, dan ini harus menjadi kemudahan bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bandung untuk mendapatkan pupuk yang memang seharusnya menerima. Ya, dengan demikian yang dilakukan tersangka ini kan berarti yang seharusnya menerima pupuk jadi tidak menerima pupuk, sedangkan orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini dengan membeli kepada tersangka dengan harga yang lebih tinggi daripada harga subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pengungkapan ini, Polresta Bandung bersama dengan Dinas Perdagangan dan Pupuk Indonesia berhasil menyita sekitar 40 ton pupuk bersubsidi yang dipasarkan secara ilegal. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 kg pupuk akan disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan, sementara sisanya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan di bawah pengawasan ketat. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 410 karung pupuk Ponska ukuran 50 kg, serta pupuk NPK dan pupuk Korea dengan total berat mencapai 40,95 ton. Pupuk-pupuk ini seharusnya disalurkan untuk mendukung sektor pertanian di wilayah Kabupaten Bandung, namun disalahgunakan oleh tersangka untuk meraup keuntungan pribadi. Kapolres menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan praktik serupa yang merugikan masyarakat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 108 dan 110 Undang-Undang Perdagangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang manipulasi data dan informasi terkait persediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Humas Polresta Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Tipit Cyber, Barreskrim Polri menggelar konferensi pers terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengungkap situs website video asusila dan menangkap 1 orang tersangka. Di Tipit Cyber Barreskrim Polri pada Rabu 13 November 2024 menggelar konferensi pers terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Dirtipit Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus situs web pornografi anak di bawah umur dan berhasil mengamankan 1 orang tersangka berinisial OS. Wadir Tipit Cyber Barreskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni menyampaikan, berdasarkan penelusuran lebih lanjut, polisi mengungkap bahwa penyebaran konten video porno dilakukan melalui situs website online. Diketahui website tersebut dikelola sejak tahun 2015 dengan modus operandi yang digunakan tersangka, yaitu mencari konten video pornografi dan membuat website serta mengunggah dan mengelola website secara mandiri. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kami telah berhasil mengungkap tindak pidana penyebaran konten video porno melalui website bokep.cfd dan 26 domain lainnya dengan status masih aktif. Tersangka diamankan di rumah tersangka di Desa Mekarsari, Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian tersangka bekerja sehari-hari sebagai tenaga honorer di desa yang bertugas menjadi admin dan sekaligus mengelola website milik desa. Bahwa website pornografi yang dikelola oleh tersangka dengan link bokep.cfd ini dan 26
domain lainnya merupakan situs penyebaran video pornografi online yang dengan kategori dewasa dan anak-anak yang dikelola oleh tersangka sejak tahun 2015. Adapun modus operandi dari tersangka yaitu mulai dari mencari konten video porno, kemudian membuat website dan mengunggah serta mengelola website secara mandiri. Dirtipid Cyber Barreskrim Polri juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya laptop yang berisi catatan domain pornografi sebanyak 585 website kategori dewasa dan anak-anak, 4 gawai pintar, seperangkat personal komputer, dan 2 harddisk berisikan video asusila. Diketahui pelaku mendapat keuntungan sebanyak ratusan juta rupiah dari sistem pay-per-click yang diaktifkan di website yang ia jalankan. Dari pengungkapan kasus eksploitasi seksual terhadap anak ini, Barreskrim Polri mengambil langkah tegas terhadap para pelaku dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Syifa Aulia, Mura Almas, Polri TV. Direktorat Reserse Cyber Polda Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi tentang bahaya judi daring di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palu pada Rabu lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kompol Alfian Joan Komaling selaku Kasubdit 2 Dit Cyber Polda Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan ini, Kompol Alfian Joan Komaling memberikan arahan dan edukasi mengenai dampak negatif dari perjudian daring yang kini marak di kalangan anak muda. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan, seperti kerugian finansial, gangguan psikologis, hingga permasalahan hukum yang bisa merugikan masa depan mereka. Lebih lanjut, Kompol Alfian Komaling berharap para siswa-siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palu dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak terjerumus dalam aktivitas yang merugikan. Selain memberikan pemahaman tentang dampak buruk judi daring, Ditres Cyber Polda Sulteng juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam memantau anak maupun siswa. Peran mereka diharapkan dapat memberikan pendidikan yang lebih dalam mengenai perilaku yang bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Ada yang mau ditangkap sini? Mau? Tidak. Ya. Maraknya iklan judi daring di dunia maya belakangan ini, tentunya Polri mengambil langkah dalam upaya menuntaskan masalah praktik judi daring. Berikut pernyataan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Komitmen Polri untuk melaksanakan amanah undang-undang dan program prioritas Bapak Presiden tanpa pandang bulu akan kita usut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saat ini polisi yang bekerja, baik yang di pusat maupun di daerah. Dan ini laporan juga sudah masuk ke Humas begitu banyak, namun akan kami sampaikan nanti secara pastinya setelah kita dapat data dari Barreskrim. Yang jelas saat ini sedang berproses. Sampai dengan saat ini tidak ada masalah dan sedang bekerja. Jadi kalau namanya berproses pasti butuh waktu. Yang pasti bahwa kegiatan ini sudah disampaikan secara khusus oleh Bapak Kapolri kepada jajaran setelah dikumpulkan di Magelang pada waktu yang lalu oleh Bapak Presiden dan menjadi satu langkah gerak dari institusi kepolisian untuk menuntaskan masalah ini sampai setuntas-tuntasnya. Yang jelas bahwa penanganan judi online itu bukan hanya sebatas pada penegakan hukumnya saja, tetapi juga harus dimaknai dengan pencegahan judi online tersebut. Jadi orang-orang yang terlibat di sana perlu dipilah-pilah mana yang bisa jadikan pintu masuk untuk pencegahan, sehingga anak-anak bangsa yang lainnya, baik itu pelajar, pemuda, ataupun masyarakat yang lainnya tidak menjadi korban judi online. Polsek Aranio, Kalimantan Selatan bersama kelompok Tani Maju Barokah melakukan pemantauan program Asta Cita Ketahanan Pangan di Desa Aranio. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.